Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan jiwa dan raga kita untuk melaksanakan rukuk dan sujud di rumah Allah yang kita muliakan ini. Untuk itu, bila kita sejak mengucapkan puji dan syukur kita di hadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berdoa kehadirat Allah Azza wa Jalla, semoga selawat dan salam kita disampaikan buat kekasihnya Habibna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kultum zuhur kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengulang dan mengurai sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Ayat ini ayat yang lazim dan sering dibacakan oleh qori dan qori'ah dan juga ibu-ibu majelis ta'lim, yaitu ayat yang berkaitan ketika takziah. Itu ayatnya sering dibacakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit akan mengambil pelajaran dari ayat ini. Ada di dalam ayat 156, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini kita tahu dan sering mengucapkan kalimat atau ungkapan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
itu adalah ungkapan kata istirja. Apa itu istirja, bapak-bapak dan ibu-ibu dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini yaitu adalah sebuah kepasrahan. Apa yang kita pasrahkan bahwa kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ungkapan istirja. Inna lillahi itu adalah ungkapan pengakuan apa yang kita akui bahwa kita ini. Kata inna itu mengandung makna banyak, bukan hanya kita sendiri, yaitu kita yang dimaksud dengan kita itu termasuk yang kita miliki dan yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita miliki mulai dari diri kita dan keluarga kita, harta benda kita, dan juga karib kerabat kita. Jadi kata inna lillahi, semua yang ada kita miliki semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah hak Allah. Jika terjadi sesuatu diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 155 diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Yaitu dengan 4 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan walju, kelaparan. Allah uji kita dengan kelaparan, tidak adanya yang bisa lagi apa yang akan kita makan. Yang kedua, Allah uji kita dengan wa naqsim minal amwali, yaitu Allah uji kita dengan kekurangan harta benda. Yang ketiga, hadirin sedang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah uji dengan wal anfusi, yaitu jiwa. Allah hilangkan diri kita, Allah hilangkan salah satu dari keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, menantu kita, mertua kita, adik kita, kakak kita. Wal anfusi, Allah uji kita dengan kekurangan salah satu jiwa di antara kita. Yang keempat, yaitu Allah uji kita dengan wassamarat, kurangnya mata pencarian kita, yaitu kurangnya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, yaitu sebagai mata pencarian kita. Allah uji dengan 4 perkara ini. Apabila itu terjadi pada diri kita, lalu apa yang kita ucapkan? Inilah yang kita ucapkan kata istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi kelaparan pada kita, terjadi kekurangan harta benda kita, kurangnya salah satu dari keluarga kita, matinya mata pencarian kita. Apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya di lisan saja. Mengungkapkan kata-kata ini bagaikan seseorang melihat sebuah keindahan. Kita berdiri di puncak Bukit Mandeh lalu memandang ke laut dan perbukitan-perbukitan kecil. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, Masya Allah,
Maha suci Allah, maha agung Allah, maha mulia Allah, ciptaannya yang begitu indah. Siapa yang kita pikirkan, siapa yang kita hormati, bukan ciptaannya tetapi yang menciptakannya. Di saat kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang kita kenang di saat itu bahwa kita ini hak Allah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita miliki semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika malaikat Israel sesudah mencabut nyawa seorang anak kecil, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikat, engkau tadi sesudah mencabut nyawa anak kecil, yaitu anak dari hambaku. Lalu apa yang diucapkan oleh hambaku? Ya Allah, ketika aku mencabut nyawa anak kecil tadi, ayahnya, orang tuanya, ibunya atau bapaknya, keluarganya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Lalu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Hai malaikat, sekarang engkau pergi ke surga, buatkan sebuah rumah yang megah dan indah di dalam surga." Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya diucapkan ketika mendengarkan kematian saja, tidak, tapi diucapkan ketika kita ditimpa musibah kelaparan, ditimpa musibah kekurangan harta benda, kematian dan kekurangan mata pencarian. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma rju bi musibati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah musibah ini ladang pahala bagiku, dan jadikan jugalah musibah ini jadikanlah nanti pengganti yang lebih baik dari apa yang sudah engkau ambil. Bapak dan ibu-ibu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Musibah bukan hanya sekedar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai pelengkap dan pengkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Ucapkan kalimah bukan hanya diucapkan, ucapan itu selalu ada di dalam hati kita agar ucapan itu dibalas oleh Allah dengan sebuah kebaikan. Fa'qadimu ya ulil absar la'allakum turhamun.